Ya, selamat datang di kuliah online matrik dan vektor. Pada pertemuan pertama ini, untuk materinya kita akan membahas mengenai matrik dan sistem equation. Ini akan dibagi menjadi 3 minggu, yang kurang lebih susunannya seperti ini. Jadi pada minggu pertama kita akan membahas mengenai sistem of linear equation atau sistem persamaan linear. Kemudian pada minggu ini juga kita akan bahas mengenai row echelon form atau bentuk echelon baris bahasa Indonesianya. Kemudian di minggu kedua kita akan bahas matriksnya sendiri, mulai dari dia operasi aritmetik dan juga operasi aljabar. Kemudian di minggu ketiga kita akan bahas mengenai matriks elementary dan juga partition matriks, jadi matriks yang dipecah-pecah. Oke, langsung masuk ke materi yang pertama mengenai system of linear equation. Mungkin teman-teman sudah familiar ya bahwa kalau di kalkulus itu banyak bentuk persamaan-persamaan linear. Jadi sebenarnya permasalahan terpenting atau salah satu masalah penting dan mungkin yang paling penting itu adalah menyelesaikan system of linear equation, jadi sistem persamaan linear. Jadi bisa dikatakan bahwa menurut Leon 2014 ini dikatakan bahwa 75% dari persoalan matematika itu adalah menyelesaikan persamaan linear atau sistem persamaan linear. Di mana dengan metode-metode matematika modern ini sangat mungkin untuk mereduksi kumpulan persamaan. Apa sih sistem persamaan linear? Nanti kita lihat bahwa persamaan linear yang banyak itu direduksi menjadi satu persamaan linear. Nah, persamaan linear atau sistem persamaan linear itu apa? Pertama, persamaan linear itu kalau sekaligus pengingat ya bagi yang lupa, kalau yang tidak tahu ini, jadi persamaan linear itu adalah sebuah bentuk persamaan yang kurang lebih seperti ini. Jadi ada A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah seterusnya sampai AN XN sama dengan B. Jadi ini bentuknya linear. Ada X1, X2 sampai XN. Dan dia bentuknya seperti ini linear. Sedangkan sistem linear atau sistem persamaan linear itu adalah kumpulan dari persamaan-persamaan linear. Di sini A dan B-nya adalah bilangan real. Nah, sistem persamaan linear ini biasanya bentuknya adalah M kali N linear system. Jadi bentuknya M kali N, di mana di sini ada N-nya itu jumlah X, M-nya itu biasanya barisnya ke bawah. Nah, contohnya di sini misalkan ada bentuk persamaan linear, sistem linear 2 kali 2, sistem linear 2 kali 3 seperti ini, sistem linear 3 kali 2. Jadi tadi 2 kali 2 adalah 2 variabel, 2 persamaan ke bawah. 2 kali 3 variabelnya ada 3, ada 2 persamaan. 3 kali 2 ada 2 variabel dengan 3 persamaan. Nah, solusi dari permasalahan ini, 3 contoh ini, yang pertama untuk 2 kali 2, itu kalau kita selesaikan dengan metode substitusi dan eliminasi biasa, itu bisa kita temukan bahwa nilai solusinya adalah 1,2. Ini kalau kita masukkan angkanya 1,2, persamaannya benar, jadi ini solusinya adalah 1,2. Nah, 1,2 ini disebut sebagai two-tuple atau pair order. Jadi dia berorder 2. Tuple ini juga disebut dengan order atau order, biasanya disebut dengan order 2 atau two-tuple. Nah, di sini dia berbentuk single solution. Jadi solusinya dari dua persamaan ini atau sistem linear ini adalah cuma satu single solution dengan bentuk two-tuple. Two-tuple itu isinya adalah dua isian, satu setnya isi 2 isian. Nah, yang ukuran 2 kali 3 misalkan ini
itu ketemunya nilai solusinya dengan metode eliminasi substitusi tentunya ya. Ketemu solusinya adalah 2 alfa, alfa. Alfa ini adalah bilangan real, 2 bilangan real terserah. Jadi nilai X2 dan X3-nya di sini dimisalkan sebagai 0. Tapi kalau kita ganti dengan angka berapapun, persamaan ini keduanya tetap berlaku, tetap benar. Maka dia solusinya adalah 2, alfa, alfa. Jadi alfa ini kedua-duanya nilainya terserah tapi harus sama-sama alfa. Misalkan begitu. Nah, ini disebut hasilnya adalah tri-tuple atau order 3. Jadi solusinya ada dalam satu set ada 3 solusi untuk X1, X2, X3. Jadi ada ini. Nah, karena ini bentuknya alfa, alfanya ini bisa kita isi berapapun angkanya, maka ini disebut sebagai many solution. Jadi solusinya lebih dari 1. Bisa 211, 200, 233 begitu. Alfanya bisa diganti angka berapapun. Nah, kedua persamaan ini ketika dia memiliki solusi itu disebut sebagai konsisten. Kenapa? Karena persamaannya selalu benar, selalu bisa ketemu lah. Nanti ada penjelasannya disebut konsisten dan lain-lain seperti apa. Jadi ini disebut sebagai konsisten. Gampangnya kalau dia ada solusinya itu dia sistemnya, linear sistemnya konsisten. Nah, lanjut yang 3x2 ketika dicoba itu yang atas ketemunya jadinya 4 tambah X2 sama dengan 2, bawahnya 4 dikurangi X2 sama dengan 1. Ini kalau kita lanjutkan ternyata hasilnya adalah himpunan kosong, nggak ada solusinya. Di sini tidak ada solusinya, itu berarti disebut sebagai inkonsisten. Jadi sistem linearnya itu tidak konsisten, tidak bisa menghasilkan suatu solusi. Nah, ini yang disebut konsisten tidak konsisten sebenarnya kita gambarkan dengan persamaan 2x2 atau sistem 2x2. Kenapa? Karena 2x2 bisa kita gambarkan secara grafikal. Nah, secara umum bentuk sistem 2x2 itu seperti ini. Jadi kita punya A11X1 tambah A12X2 B1, ke bawahnya juga 21 sampai B2. Kita ambil 3 contoh. Contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga. Di contoh pertama, X1 plus X2 sama dengan 2, X1 min X2 sama dengan 2. Di sini kalau kita gambarkan secara grafikal itu membentuk persamaan bentuk grafik seperti ini, di mana kedua garis persamaan ini menghasilkan suatu titik potong di 2,0. Nah, ini yang disebut dengan konsisten karena mereka saling ketemu di 2,0 dan single solution. Jadi konsisten single solution itu ini. Jadi solusinya ada dan solusinya cuma satu. Nah, kemudian yang persamaan kedua ketika dicoba menghasilkan 2 garis yang sejajar. Nah, kedua garis ini itu tidak pernah bertemu seperti rel kereta atau tangga. Itu kan nggak pernah ketemu. Nah, ini yang disebut sebagai inkonsisten dan no solution. Jadi tidak ada titik potong antara kedua grafik ini. Jadi bentuknya dia inkonsisten, sistem linearnya inkonsisten dan tidak punya solusi. Nah, kemudian yang ketiga, persamaan ketiga kita gambar, garisnya menumpuk jadi satu. Jadi bertumpuk jadi satu, ini yang disebut sebagai many solution. Jadi titik dimanapun sepanjang garis ini adalah solusi dari sistem linearnya. Jadi any point is solution. Jadi ini yang disebut sebagai konsisten dengan many solution atau solusinya banyak. Nah, kita lanjut. Jadi persamaan linear, sistem persamaan linear itu juga di dalamnya akan dibahas mengenai ekivalen sistem atau sistem ekivalen. Sistem ekivalen itu apa sih? Jadi misalkan kita punya dua dua sistem A dan sistem B. Ketika kita selesaikan sistem A, itu kita menghasilkan solusi min 2, 3, 2. Ini dengan metode substitusi eliminasi seperti biasa. Nah, kita selesaikan persamaan B, ini dieliminasi. Baris kedua, baris pertama dikurangi dengan ditambah dengan baris
2. Ini baris ketiga dikurangi dengan baris ke pertama. Nah, seperti itu. Kita temukan bahwa di sini X2 sama dengan 3 itu sama dengan yang ini. X2 sama dengan 3. Sedangkan 2X3 sama dengan 4 itu sama dengan yang ini di punya A. Jadi, bisa disimpulkan bahwa solusi apapun di B itu juga pasti merupakan solusinya sistem A. Nah, kita coba balik, kita proving dari A. Kita otak-atik dari A. Bisa kita simpulkankah apakah solusi di A itu merupakan solusi di B? Nah, kita coba. Persamaan pertama dengan persamaan ketiga, kita lakukan pengurangan. Persamaan kedua di sini di A dikurangi persamaan pertama di A. Ketemunya adalah persamaan ini. Persamaan ini sama dengan persamaannya punya B. Begitu juga dengan kita pakai yang persamaan ketiga, diotak-atik dengan persamaan pertama dan ketiga di A. Ketemunya itu adalah persamaan ketiganya B. Jadi A dan B ini merupakan suatu sistem yang ekivalen atau sepadan. Jadi bisa dibilang bahwa X1, X2, X3-nya itu menghasilkan nilai yang sama atau solusi B. Jika X1, X2, X3 ini adalah solusinya B, maka dia juga akan menjadi solusinya A. Nah, kedua sistem ini menghasilkan suatu solusi yang sama, yaitu set solusi yang sama. Ini berarti 3 tuple atau 3 tuple atau order 3. Order 3 itu di sini solusinya ketemunya adalah min 2, 3, 2. Ini dua solusi dari sistem A dan sistem B ini set solusinya sama. Itu disebut dengan sistem yang ekivalen. Nah, secara definisi, two system of equation involving the same variable are said to be equivalent if they have the same solution. Jadi, dua sistem persamaan yang punya variabel yang sama, X1, X2, X3, itu dikatakan ekivalen ketika set solusinya sama. Nah, dengan rumusan atau teorinya sistem ekivalen itu bisa kita lihat juga bahwa ketika kita mengubah-ubah urutan dari suatu sistem persamaan linear, hasil yang kita ubah atau sistem barunya itu ekivalen dengan sistem yang original. Misalkan urutannya di sini, kita lihat yang kanannya aja ya, 4, 2, 6, dibalik jadi 6, 2, 4. Dua ini akan menghasilkan set solusi yang sama, maka ini disebut sebagai ekivalen. Jadi, dibolak-balik itu tetap dia ekivalen dengan sistem originalnya. Yang kedua, kalau kita mengalihkan salah satu persamaannya dengan non-zero real number atau bilangan tidak nol, hasilnya itu tidak memberikan efek kepada set solusinya, maka sistem yang baru yang kita bentuk itu sebenarnya ekivalen dengan sistem original. Misalkan kita lihat persamaan ini dan persamaan ini, dua persamaan ini, persamaan yang atas kita kalikan 2, tadinya 31, di sini jadi 61, tapi kalau kita selesaikan kedua ini akan menghasilkan set solusi yang sama, maka dua-duanya ini ekivalen. Yang ketiga, ini bahasa matematis panjang, bla bla bla. Jadi sebenarnya yang ketiga ini adalah ketika kita melakukan eliminasi terhadap sistem yang ada, hasil eliminasinya itu ekivalen dengan original sistemnya. Terbukti dari mana? Dari yang tadi kita lakukan dengan sistem A dan sistem B. Sistem A dan sistem B ini. Proses ini, tambah eliminasi ini itu adalah cara yang ketiga ini yang ditampilkan dalam bahasa matematis yang panjang seperti ini. Nah, kalau kita simpulkan bahwa yang pertama, mengubah-ubah urutan itu tetap menghasilkan suatu sistem yang ekivalen, mengubah urutan. Yang kedua, mengalihkan dengan bilangan non-zero dari sebuah persamaan itu menghasilkan sistem ekivalen. Yang ketiga, menambah atau mengurangi
satu sama lain dengan menggunakan satu dan lainnya. Itu yang tadi metode yang kita gunakan eliminasi tadi, itu juga menghasilkan suatu sistem yang ekivalen. Fungsinya apa sih? Nanti akan kita lihat. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita masuk ke N kali N sistem. Bagaimana kalau bentuknya bukan 2 kali 2 N kali N sistem? Fungsi ekivalen sistemnya nanti digunakan seperti apa? Nah, misalkan kalau dan caranya gimana itu. Nah, di N kali N sistem ini untuk menyelesaikannya itu kita akan menggunakan sistem ekivalen tadi untuk mempermudah. Nah, tahunya gimana sudah mudah atau belumnya itu dengan kita membentuk strict triangular form. Jadi strict triangular form ini kalau bahasa Indonesianya disebut sebagai matriks segitiga atas. Jadi kita membentuk triangular form seperti contoh 1 dan 2 ini bentuknya seperti ini. X1, 2, 3, yang bawah 2, 3, yang bawah yang terakhir cuma 3. Ini 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, dan 4, X4. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan metode substitusi, kan X3-nya udah tahu. Kita substitusi balik, mundur ke atas, itu nanti kita menemukan solusinya. Untuk contoh 1, solusinya adalah min 3, 4, 2. Contoh 2, solusinya adalah 1, min 1, 0, 1. Nah, metode substitusi dari belakang ini, dari X4 dulu, itu disebut sebagai back substitution. Ini adalah metode termudah untuk menyelesaikan strictly triangular form atau segitiga atas. Nah, apa sih tadi dengan hubungannya dengan ekivalen sistem? Nah, hubungannya dengan sistem ekivalen, misalkan ada persamaan seperti ini bentuknya kan tidak triangular form. Nah, ini kita ubah menjadi strictly triangular system. Nah, untuk mengubahnya jadi strictly triangular system, kita menggunakan teorema atau cara tadi. Kita eliminasi, kita tukar-tukar barisnya, kemudian kita kalikan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama misalkan kita ambil persamaan ke subtracting 3 times the first row from the second row. Jadi, baris kedua dikurangi, ini catat ya, baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama itu menghasilkan persamaan yang ini. Silakan dicatat dan dicoba. Nah, kemudian yang ini yang bawah adalah subtracting 2 times the first row from the third row. Jadi baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Itu menghasilkan persamaan ini. 2 persamaan ini menghasilkan persamaan baru. Persamaan ini kemudian menggantikan persamaan nomor 2 dan nomor 3. Karena ini asalnya dari baris kedua, ini asalnya dari baris ke-3. Jadi dia menggantikan baris masuk ke baris 2, masuk ke baris 3. Nah, ini adalah suatu persamaan yang ekivalen sistemnya dengan persamaan yang atas ini. Lanjut. Kemudian baris ketiga yang baru ini dikurangi 1 minus 1/7 kalinya baris ke-2. Nah, itu menghasilkan persamaan baru yang bawah ini. Nah, setelah itu kita lihat di sini, dia sudah menjadi strictly triangular system. Ini silahkan kalian ulang-ulang karena ini memang part yang ini agak harus benar-benar memperhatikan. Jadi, yang bawah ini dikalikan dengan dikurangi dengan minus 1/7 kalinya baris ke-2, menghasilkan persamaan baru yang seperti ini. Nah, ini menjadi strictly triangular system di mana di sini akhirnya kita bisa menggunakan back substitution bahwa X3-nya nanti ketemu nilainya 4, X2-nya min 2, X1-nya sama dengan 3. Nah, ini menggunakan linear system. Nah, setelah itu dari linear system ada cara lain yang supaya lebih rapi, itu kita bentuk menjadi matriks. Matriks itu apa?
itu nanti dijelaskan di sini ada enggak ya? Oh, enggak terlalu. Jadi di minggu depan akan lebih jelasnya matriksnya itu seperti apa. Tapi secara gampang kalau kalian lihat bentuk seperti ini itu adalah bentuk matriks. Nah, ini ada yang disebut dengan koefisien matriks. Jadi soal yang tadi ini kita ubah ke bentuk matriks, tapi yang kita ambil bagian depan ini koefisiennya saja. Ini kan 1, 3, 2. 2 min 1, 3, 1 min 3, 1. Nah, kita bentuk ke matriks jadi menjadi seperti ini. Ini disebut sebagai koefisien matriks. Nah, kalau kita tambahkan dengan yang belakang 3 min 1, 4, yang sebelah kanannya sama dengan right hand side, atau biasanya disebut RHS, right hand side, sebelah kanan dari sama dengan, itu menjadi 3 min 1, 4-nya taruh di sini, dikasih garis lurus seperti ini, pembatasnya sama dengannya dikasih pembatas. Ini disebut sebagai augmented matrix. Secara rumusan matematik, jadi seperti ini. Kalau kita punya matrik A, matrik B, matrik A dan matrik B digabung, kasih garis pembatas, itu ketemunya seperti ini. Atau kalau disederhanakan, kalau B-nya bentuknya cuma satu ke bawah, ya jadinya bentuknya begini, BRM. Ini sama seperti ini. Atau kalau B-nya banyak, ya jadi dia jajar ke samping. Oke, balik lagi. Nah, apa sih hubungannya matriks tadi dengan linear system tadi? Nah, kalau kita menggunakan equivalent system, itu kan kita menggunakan slide nomor berapa tadi ini 10. Itu seperti ini kan, summary-nya slide nomor 10. Nah, kalau kita menggunakan matriks, ini menjadi suatu operasi yang disebut dengan elementary row operation, atau bahasa Indonesianya bisa disebut dengan operasi baris elementer, OBE. Nah, OBE itu isinya apa? Yang pertama sama, menukarkan baris itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mengalihkan suatu baris dengan bilangan tidak nol, non-zero. Yang ketiga adalah mengganti suatu baris dengan penjumlahan atau pengurangan dari pengalihan baris lain. Ini metode eliminasi substitusi tadi. Eliminasi aja, substitusinya tidak ada. Jadi metode eliminasi yang memasukkan kembali. Jadi misalnya baris 3 dikurangi sesuatu baris 2, itu menjadi baris 3 baru. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang sama, contoh soal 3 tadi, yang tadi bentuknya linear form. Ini dicatat ya, ini agak prosedural, agak panjang ininya. Oke, saya pelan-pelan di sini. Nah, pertama kita ubah jadi augmented matrix soal tadi. Kita udah tahu ya kalau ini bentuknya augmented matrix. Di sini ada yang disebut sebagai pivotal row. Pivotal row itu biasanya mulainya dari atas, yang titik sininya itu tidak nol, bagian depannya tidak nol. Di sini yang paling tidak nol, paling kiri itu adalah baris pertama. Nah, kemudian the first non-zero entry, jadi angka pertama yang tidak nol dari pivotal row itu disebut sebagai pivot. Pivotnya di sini A11 nilainya adalah 1. Nah, di sini pivotal row ini menjadi acuan untuk mengubah dua atau baris-baris berikutnya. Nah, sini pivotal row-nya adalah baris pertama. Baris pertama digunakan untuk mengubah baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua kita ubah dengan cara seperti apa? Seperti tadi. Baris kedua itu berarti di sini kan subtracting 3 times the first row from the second row. Nah, baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Itu menghasilkan baris kedua baru yang seperti ini. Baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama, menghasilkan persamaan atau baris baru seperti ini. Baris ketiga baru seperti ini. Setelah kolom pertama ini 0, 0, maka nilai pivotal row-nya turun ke yang tidak nol, tidak nol setelahnya, setelah baris pertama. Baris pertama kan yang tidak nolnya di sini. Ini kan udah ada nol nih, berarti dia geser ke bawah.
yang jadi pivotal row sekarang baris kedua. Kemudian baris kedua digunakan untuk mengenolkan atau mengubah ini min 1 ini menjadi 0 nanti di baris atau mengubah baris ketiga. Nah, pivotal row-nya sekarang adalah baris kedua. Baris pertama kita biarkan, baris kedua kita biarkan, baris ketiga kita ubah menjadi baris ketiga baru dengan cara apa? Berarti di sini kan min 1/7, ini min 1, supaya ini jadi 0, berarti ini dikalikan dulu dengan min 1/7. Jadi baris ketiga baru itu adalah hasil dari baris ketiga dikurangi min 1/7 kalinya baris kedua. Ini menghasilkan baris ketiga baru. Nah, di sini min 1/7 dan min 4/3 ini kalau kita ubah ke persamaan linear itu menjadi seperti ini. Nah, ini jadi X3-nya itu tinggal kita substitusi dari persamaan ini, ketemu X3-nya adalah 4. X2-nya min 2, X1-nya sama dengan 3. Nah, bisa mengikuti. Nanti kalau kesusahan saya akan tambahkan video lagi mengenai penggunaan OBE ataupun nanti metode berikutnya. Ini akan berlanjut dengan menggunakan Microsoft Excel biar lebih mudah ngitungnya daripada menggunakan kertas. Kertas ini rawan keliru juga karena baris 1, baris 2, baris 3 kebalik-balik kadang. Oke. Contoh lainnya dari elementary row operation atau OBE. Itu misalkan kita punya persamaan seperti ini. Kita ubah dulu ke augmented matrix. Jadi seperti ini kan. Masuk pertama ke pivotal row yang pertama. Pivotal row yang pertama ini digunakan untuk mengenolkan baris-baris yang lain. Dalam satu kolom yang ini ya. Jadi ini 1, 0, 2, 3. 2, 3-nya ini harus dinolkan. Caranya gimana? Oke. Untuk baris yang kedua ini tidak usah diapa-apakan karena ini sudah 0. Baris yang ini berarti baris ketiga dikurangi 3 kalinya baris pertama. Yang ini baris keempat dikurangi 3 kalinya baris pertama. Nah, nanti menghasilkan baris baru, 2 baris baru ini, pivotal row-nya turun ke bawah sini. Sekarang baris kedua itu digunakan untuk mengurangi baris ketiga dan baris keempat. Ini berarti untuk 0 gimana caranya? Berarti baris ketiga dikurangi 2 kalinya baris kedua. Ini baris keempat dikurangi 2 kalinya baris kedua. Kenapa kok 2 kali? Lah ini 2. Nah, setelah ini 0, 0. Ketemu angka barunya seperti ini 0, 0. Nah, ini sistem persamaan atau ekivalen sistemnya yang baru. Atau augmented matrixnya yang baru. Nah, di sini pivotal row-nya turun lagi. Jadi baris ketiga. Baris ketiga digunakan untuk mengenolkan yang sini baris keempat. Untuk mengenolkan gimana? Berarti baris keempat dikurangi baris ketiga. Kenapa nggak ada kali-kalinya Pak ini? Nah, karena di sini bentuknya sama ini. Min 3, kurangkan aja langsung. Nanti ketemu akhirnya persamaan seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai strictly triangular system atau triangular form, atau kalau bahasa Indonesianya segitiga atas, matriks segitiga atas. Ini segitiga atas ini kayak segitiga kan? Kok tahu petis? Nah, di sini segitiga atas. Kemudian dengan menggunakan back substitution kita tahu bahwa minus x4 sama dengan min 2, berarti x4-nya sama dengan 2. Nah, x3-nya kita cari ketemu 3 dengan substitusi biasa. X2-nya min 1, X1-nya 2. Kalau kita summary-kan, itu kalau kita punya augmented matrix seperti ini, kita nolkan kolom pertama dengan menggunakan baris pertama pivotnya di sini. Setelah ini sudah jadi 0, kita geser turun. Pivotnya jadi ke baris kedua. Ini dinolkan. Nah, ketemu dinolkan dengan menggunakan baris kedua.
Kemudian turun lagi pivotnya jadi ke baris ketiga. Baris ketiga gunakan pivot kita untuk mengenalkan baris keempat. Baris keempat sudah 0. Di sini ketemu nilai akhirnya sudah menjadi strictly triangular form atau matriks segitiga, bentuk segitiga atas. Nah, ini sudah menjadi solusi dari, bisa ditemukan solusi dari sistemnya. Terus ngapain sih Pak repot-repot ngitung kayak gini. Nah, nanti ada aplikasinya. Nah, sebelum masuk ke aplikasi, ini ada yang disebut dengan materi kedua di pertemuan ini, ada yang disebut dengan row echelon form atau bentuk echelon baris. Kalau bahasa Indonesianya echelon baris. Oke, echelon baris ini apa sih? Kita masuk ke cara ngitungnya dulu, dihitung-hitungannya. Nanti kita simpulkan apa sih sebenarnya echelon baris ini buat apa gitu. Nah, misalkan kita ada augmented system seperti ini. Kita lakukan operasi baris elementer tadi, dilakukan OBE, bla bla bla, pivotal row, seperti biasa, lanjut, thread, sampai di titik akhir kita ketemu 000 di sini di dua bawah ini 00 semua, tapi di sebelah kanan sama dengannya min 4, min 3. Garis ini kan bentuk segitiga atas, bentuk segitiga atas. Lah yang bawah ini ada angkanya. Nah, kalau kita bentuk persamaan, ini nggak masuk persamaannya. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan min 4. Dari mana sejak kapan ada 0 jadi min 4, 0 jadi min 3? Ini kan bukan anunya kerasakti. Kosong adalah isi adalah kosong. Salah ini. Jadi persamaan ini menjadi tidak konsisten. Karena tidak mungkin 0 menjadi min 4 atau min 4 jadi 0, ini jelas tidak konsisten. Angka berapa yang bisa dimasukkan ke sini? Karena ini sebelah kirinya 0, sebelah kanannya ada angkanya. Maka 5 tuple, karena solusinya 5 jadi 5 tuple. 5 tuple-nya ini tidak ada yang bisa satisfy atau memenuhi sistem persamaan linearnya. Maka di sini sistemnya inkonsisten, tidak ada solusinya. Nah, sekarang kalau kita coba modifikasi sistemnya. Yang paling bawah kita ubah RHS-nya, right hand side-nya kita ubah menjadi 3 dan 4. Setelah kita lakukan OBE, ketemunya di sini 0, 0, segitiga atasnya di sini 1, 0, 3. Di sini 0 sama dengan 0, 0 sama dengan 0, ini sudah benar. Nah, kalau kita ambil persamaan yang atas, 3 persamaan yang ini yang bentuk segitiga ini, kita menemukan bahwa X5 itu sama dengan 3. Tapi kita tidak menemukan X2 dan X4. Nah, X2 dan X4 itu disebut sebagai free variable. Free variable itu variabel yang isinya bisa kita isi berapapun, terserah kita. Sedangkan X1, 3, 5 itu variabel yang sebenarnya tergantung terhadap X4 dan mungkin X2. Jadi dia nilainya, ada nilainya yang harus kita hitung. Di sini dia disebut sebagai lead variable. Nah, kalau bahasa lainnya adalah first non-zero element in each row. First non-zero element in each row. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar. Hilang pulpen nih lagi. Nah, ini adalah X1, X2, X3, X4, X5. Ini RHS ya. Bukan rahasia, right hand solution. Nah, right hand side. Di sini tidak 0, ini 0, turunnya kan di tekuan ini di sini sama di sini. Berarti X1, X3, X5 ini disebut sebagai lead variable. Karena dia akan punya nilai. Sedangkan X2, X4 ini nilainya free variable, bebas, terserah diisi berapapun. Nah, sebagai contoh kalau kita isi 0 dan 0, maka X5-nya, X5 kan sama dengan 3, ini udah paten. Nah, X3-nya itu menjadi min 6, X1-nya ketemunya menjadi 4. Ini kalau kita isi X2 sama dengan X4 sama dengan 0 dan 0. Misalkan begitu. Nah, oke. Lanjut ya. Kita lanjut.
Nah, apa sih eselon baris itu tadi? Nah, eselon baris secara definisi seperti ini, panjang bla bla bla, bisa dibaca sendiri. Tapi secara gambar visualnya itu kita bentuk matriks seperti ini. Di bawah 0000 di sini ada angkanya. 0000 di sini ada angkanya. Ini 01 nggak apa-apa. Di sini ada 0 semua, di sini ada angkanya. Jadi kayak membentuk suatu segitiga. Makanya tadi saya sebut juga sebagai segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas atau strictly triangular form itu bahasa resminya adalah bisa juga dikatakan sebagai sebuah matriks dengan bentuk eselon baris. Nah, kalau yang seperti ini bukan eselon baris, padahal ini segitiga atas nih. Kenapa? Karena angkanya di sini bukan 1. Nah, berarti ada tambahan bahwa eselon baris itu segitiga atas bisa dikatakan eselon baris kalau dia nilai baris yang paling depan-depan ini yang jadi tekuannya segitiganya itu harus nilainya sama dengan 1. Catat ya. Oke. Lanjut. Yang ini jelas bukan karena nggak ada segitiganya. Ini apalagi malah tidak membentuk segitiga. Jadi kalaupun dia segitiga atas tapi depannya bukan 1, di setiap tekuan turunnya ini tidak 1, berarti dia bukan eselon baris. Nah, lanjut. Jika kita melihat suatu matriks eselon baris, terus ada bentuk seperti ininya, ini sudah sebenarnya suatu pertanda bahwa sistemnya inkonsisten. Kita balik ke contoh tadi, yang inkonsisten. Ini sudah kelihatan. Ini ada angkanya, padahal sini 0 semua. Ini mulai dari sini sebenarnya. Mulai dari sini udah kelihatan ini. Nah, ini yang bawah paling bawah sendiri sudah muncul 0001. 0, oh ini belum muncul. Yang ini yang kelihatan 0034. Ini muncul angkanya. 0 semua, di sini muncul angkanya. Misalkan di sini angkanya 1. Ini sudah menunjukkan bahwa sistemnya tidak konsisten. Ada yang salah dengan persamaannya digunakan. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nanti ada penjelasannya. Lah, metode yang dilakukan tadi, selama ini tadi itu menggunakan operasi baris elementer, menggunakan operasi pertama, tukar-menukar, pengalian, eliminasi dengan menemukan baris baru dengan menggunakan baris-baris yang lain. Itu sebenarnya kita melakukan metode yang dinamakan dengan eliminasi Gauss. Gaussian elimination. Yang menghasilkan tadi echelon form atau apa tadi? Echelon baris. Echelon baris. Jadi menggunakan OBE menghasilkan echelon baris itu adalah metode yang disebut dengan Gaussian elimination atau eliminasi Gauss. Yang sudah kita lakukan tadi. Nah, jadi kenapa sih kok suatu sistem bisa terjadi inkonsisten atau tidak ada solusinya? Nah, dalam sistem sendiri itu ada 2 jenis. Oh, ada 3 sebenarnya, sistem yang bagus dan 2 sistem yang sebenarnya tidak ideal. Nah, sistem yang tidak ideal ini ada 2, yaitu over-determined system sama satunya under-determined system. Over-determined system ini itu ketika kita memasukkan persamaan lebih dari jumlah variabelnya. Variabelnya cuma 2, persamaannya ada 3. Variabelnya cuma 3, persamaannya ada 4. Variabelnya 3, persamaannya ada 4. Ini disebut sebagai over-determined system. Efeknya apa sih? Efeknya dia bisa menghasilkan suatu solusi yang menghasilkan suatu sistem yang inkonsisten, tidak punya solusi. Sebagai contoh, ini variabel 2, persamaannya 3. Kalau kita bentuk augmented matrix seperti ini, kita lakukan OBE dengan Gaussian tadi, metode Gaussian menghasilkan echelon baris. Di bawah muncul suatu persamaan di sini yang persamaan yang menunjukkan dia sistemnya inkonsisten. Kalau kita gambar grafikal, ini menjadi seperti ini, bahwa 2 yang lain ini berpotongan, tapi 1 ini juga berpotongan, ada 2 titik potong, 3 titik potong, tapi menjadi sistemnya inkonsisten, jadi ada jadi tumpuk-tumpuk begini. Nah, sistemnya menjadi inkonsisten karena solusi dari ini tidak ketemu karena tumpuk-tumpuk begini. Bukan solusinya banyak, tapi
solusi general dari sistemnya nggak ada. Kalau solusi dari dua persamaannya ada. Solusi dari persamaan ini dan ini ya titik potong ini. Solusi ini dan ini titik potong ini. Solusi ini dan ini titik potongnya ini. Tapi tiga solusi ini tidak saling korespon. Jadi kalau kita tanya solusi dari seluruhan seperti apa? Ini. Tapi tidak bisa menjawab sistem persamaan linearnya. Nah, ini menjadi inkonsisten. Kenapa? Karena jumlahnya kebanyakan. Jumlah persamaannya terlalu banyak. Sistem B ini bisa menghasilkan solusi. Dan ada solusinya adalah single solution dengan, nggak ada free variabelnya. Solusi single solution. Jadi ini kalau kita gambar nanti dia menghasilkan satu titik temu solusi secara umum, titik temu untuk sistemnya. Di angka 0,1, minus 0,3 dan 1,5. Nah, yang sistem C kita hitung ternyata hilang satu ini variabelnya. Yang bawah kan nggak dipakai, X3-nya hilang. Jadi X3-nya itu menjadi free variable. Jadi X2-nya tergantung X3, X1-nya tergantung X3. X3-nya nilainya berapa? Terserah kita. Kalau kita isi alfa, ya dia isinya alfa. Kalau isi 1 ya 1, 2, 2, 3, 3, terserah. Jadi di mana kita isi misalkan sebagai alfa adalah bilangan real. Jadi ini kalau isinya begini ada free variable, itu berarti kita sebut sebagai many solution. Karena solusinya bebas tergantung nilai X3-nya. Oke, ini yang over determined system. Ada satunya under determined system. Nah, kalau over determined system itu ada yang tadi itu ada 3 kemungkinan, inconsistent, satu solusi ataupun many solution. Kalau under determined system ini sebaliknya, variabelnya 3, persamaannya cuma 2, variabel 5, persamaannya cuma 3. Dampaknya apa? Nah, kalau kita hitung sistem A ketemunya adalah dia inconsistent. Sistem B itu ketemu nilainya dia konsisten, tapi ada 2 free variable, jadi many solution. Kalau yang determine itu ada 3 kemungkinan, kalau under determine cuma ada 2 kemungkinan. Ya inconsistent atau sistemnya consistent with many solution karena ada free variabelnya. Nah, kita lanjut sebelum masuk ke lebih detail. Ini ada pengembangan dari metode Gauss, eliminasi Gauss menjadi eliminasi Gauss-Jordan. Ini seperti apa? Gampangnya nanti ini satu di atasnya ini cuma ada satu nilai 1 dalam satu kolom nanti. Di tiap tekuannya itu nilainya 1 cuma 1. Nanti kita lihat. Nah, misalkan kita ambil contoh 4, contoh 5 ya. Kita ambil contoh 5 sistem B. Tapi kita modifikasi sedikit, kita lanjutkan. Ini terakhir angkanya seperti ini kan. Kita sudah ketemu solusinya adalah di sini menggunakan back substitution. Kalau menggunakan Gauss-Jordan itu kita biasanya tidak terlalu banyak menggunakan back substitution. Nah, kita lanjutkan misalkan di contoh 5 yang sistem B. Itu kan terakhir kita ketemu angka ini. Nah, kita lanjutkan pivotnya tidak berhenti sampai eselon baris saja. Atau segitiga atas saja. Nah, kita lanjutkan. Kita ambil pivotnya yang bawah. Yang tekuan terakhir kan di sini. Tekukan terakhir di sini. Di sini menjadi pivot. Pivotnya digunakan untuk mengenolkan yang atas-atasnya. Berarti sekarang baris kedua baru itu adalah baris kedua lama dikurangi baris ketiga lama. Jadi ini dikurangi ini menghasilkan baris kedua baru. Baris pertama dikurangi dengan baris ketiga menghasilkan baris pertama baru. Di sini yang di 0, 0, 1, 1, 2, 2. Di sini menghasilkan ini 0 semua, atasnya juga mulai jadi 0 ini. Nah, kita lanjut. Ini dinolkan juga. Kurangkan ke atas. Baris pertama dikurangi baris kedua. Di sini jadi 0, 0, 0, 0. Muncul suatu
diagonal di sini. Nah, yang ini cuma ada satu di sini, ini sudah langsung solusi. Kita ketemu bahwa X5-nya adalah -1, X2-nya X4-nya adalah 2, X1-nya tergantung dari X2 dan X3. X2 dan X3 kita tidak tahu. Jadi X2, X3-nya kita asumsikan sebagai alfa dan beta. Jadi solusinya ada, tapi many solution tergantung nilai X2 dan X3. Nah, aplikasinya sekarang. Aplikasinya Gauss-Jordan dan lain-lain ini untuk apa sih sebenarnya? Salah satu contohnya kita ambil aplikasinya untuk traffic flow. Jadi misalkan kini ada suatu jalan, jalannya satu arah. Di sini ada persimpangan A, D, B, C. Persimpangan-persimpangan ini kita modelkan sebagai suatu sistem persamaan linear. Nah, di sini diasumsikan kita lihat bahwa di setiap persimpangan A, B, C, D itu aturannya adalah mobil yang masuk harus sama dengan mobil yang keluar. Kalau tidak berarti terjadi kecelakaan di tengah. Macet di sini kan nggak keluar-keluar. Nah, di sini berarti mobil yang masuk di persimpangan A itu adalah masuk itu panahnya ke sini, masuk ke A, X1 dan 450, yang keluar X2 dan 610 di persimpangan A, perempatan A itu seperti ini, perempatan B seperti ini, C seperti ini, D seperti ini. Dilihat panahnya ya, ini kalau D berarti X4 sama 640, keluarnya X1 dan 310. Korespon kan? Oke. Sistem ini kita ubah, geserin ke kanan semua. Yang tinggal di kanan itu tinggal angka-angkanya aja. Yang sebelah kanan right hand side-nya tinggal angka aja, yang kiri jadi variabel. Kalau kita jadikan augmented matrix itu jadi bentuknya seperti ini. Ini kalian geser ke sini loh. Nah, ini geser ke sana. Yang angka. Nanti ketemukan ini X4 sama X1 minus, X1-nya minus ini jadinya kan. Nah kan, oke. Kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Di sini ketemu diagonalnya kan. Ini sudah ada segitiganya di atas, segitiga di bawah. Ini biarkan. Ini udah mentok. 0, 0, 0, ketemu di sini. Nah, di sini hasilnya kita temukan bahwa ada satu free variable. Free variabelnya nomor berapa? Nomor 4, X4. X4-nya adalah free variable. Di sini itu solusinya ada, tapi many solution tergantung nilai X4. Nah, misalkan kita dapat data baru ini bahwa di perempatan CD ini yang lewat itu rata-rata itu 200, berarti X4-nya 200 nih. X4-nya kalau X4-nya 200, kita bisa ngitung X1, X2, X3. Nilainya berapa? Dari sini kita bisa melihat flow-nya atau load-nya dari jalan ini seperti apa menggunakan sistem persamaan linear dibentuk ubah menjadi augmented matrix, dilakukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, homogeneous system apa sih ini? Homogeneous system ini adalah bentuk ketiga selain overdetermined dan underdetermined. Homogeneous system ini itu adalah suatu sistem yang RHS-nya itu 0 semua. Right-hand-nya. Jadi garis ininya 0 semua ini bawah sininya. Nah, sistem ini always konsisten, berarti apa? Selalu ada solusinya. Kalau overdetermined belum tentu ada solusinya. Underdetermined itu belum tentu ada solusinya. Pasti ada kemungkinan dia inkonsisten, ada kemungkinan inkonsisten, overdetermined. Kalaupun ukurannya sama, itu juga ada kemungkinan dia inkonsisten juga ada. Jadi ada 3. Kalau homogeneous system itu always konsisten, berarti pasti selalu ada solusinya. Ini ada teoremanya, silahkan dibaca sendiri. Yes. Biasa orang matematik senang teorem-teorem gini. Nah, kita langsung masuk ke aplikasinya. Aplikasinya kita menggunakan economic model for exchange of goods. Diasumsikan ada primitive tribe atau suku primitif. Di zaman itu ekonomiknya masih menggunakan barter. Barternya yang mereka
lakukan. Kegiatannya cuma ada 3. Farming, manufacturing, sama clothing. Dari 3 ini itu bisa saling ditukar-tukar. Kemungkinan barternya misalkan dari farming ke clothing itu 1/4. Kemungkinan terjadinya pertukaran barangnya itu 1/4. Clothing ke farming itu malah setengah kemungkinan. Jadi kalau baju ditukar beras itu lebih mungkin daripada beras ditukar baju. Nilainya jadi kemungkinan terjadi atau kemungkinan nilainya jadi 1/4, ini setengahnya misalnya begitu. Nah, diagram ini kalau kita gambarkan ke dalam tabel itu seperti ini. Jadi bacanya ke bawah ini. Farming ke farming itu setengah, farming ke manufacturing 1/4, farming ke clothing itu 1/4, manufacturing ke farming 1/3. Ini kalau kita total ke bawah ini sama dengan 1 ini. Kemungkinan terjadinya ya. Ini sama dengan 1, 1, dan 1. Ya kan? Bacanya ke bawah. Nah, bla 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 yang kita perlu garis bawahi di sini. Pertanyaannya adalah how to assign a value to the 3 type of goods that fairly represent the current bartering system. Jadi angka berapa sih yang sebenarnya menggambarkan nilai dari sistem barter ini? Perbandingannya seperti apa? Kalau 3-nya kita jajar barengan itu seperti apa sebenarnya? Kalau ini kan cuma farming ke farming manufacturing. Lah kalau secara umum ini angkanya berapa sih kalau kita buat perbandingan ketiga-tiganya? Nah, ada seorang ahli ekonomi namanya Wassily Leontief, itu memenangkan Nobel Prize membuat model matematisnya. Jadi Nobel Prize itu yang ada biasanya kimia, fisika kalau nggak salah, sama satunya ekonomik. Jadi orang-orang matematik biasanya ngancarnya di ekonomik. Nah, ini si Leontief. Ini Leontief karena orang luar, kalau orang Indonesia mungkin namanya Latif mungkin. Nah, itu membuat persamaan matematisnya. Persamaan matematisnya seperti ini. Dari tabel ini dibuat menjadi ini sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3. X1, 2, 3 ini adalah nilai yang menggambarkan pertukarannya nanti tadi secara keseluruhan. Nah, setengah, 1/4, 1/4, setengah, 1/4, 1/4, 1/3, 1/3, 1/3, setengah, 1/4, 1/4, 1/4. Oke kan? Nah, di sini bentuk ini kita lakukan, kita ubah ini, kita geser semua ke kanan biar tidak ada variabel di sebelah kanan tanda sama dengan RHS, menjadi nilainya 0, 0, 0, 0, 0, 0 di sini. Ini yang disebut dengan sistem homogeneous system. Nah, kalau kita masukkan ke operasi baris elementer atau ke eliminasi Gauss-Jordan, kita masukkan 0, 0, 0, kita lakukan Gauss-Jordan, ketemu nilainya adalah ini. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Di sini kita temukan bahwa X3-nya adalah free variable. Jadi X3-nya bebas, terserah mau ditentukan berapa. Lah, misal kita tentukan X3-nya sama dengan 3, kita temukan bahwa perbandingan ketiga barang itu adalah 5, 3, 3. Berarti iki apa? X3 itu apa mau? Nah, ini. Manufacturing dan clothing itu mempunyai nilai barter yang sama, tapi farming itu mempunyai nilai barter yang lebih besar. Jadi kalau kita lebih besar berarti lebih bukan lebih tinggi ya. Berarti karena ini perbandingan dia lebih jelek. Berarti 5 farming itu kita setara dengan 3 manufacturing. Jadi kalau mau atau 3 clothing. Jadi kalau barang manufacturing ditukar clothing itu 1 dapat 1. Tapi kalau ini 5 dapat 3. Berarti kalau berapa? Kalau dibagi 3, 5/3. 5/3 itu berapa sih? Gak sampai 2. 1 sekian. Itu baru dapat 1. Jadi ini paling nggak harus bawa 2 baru bisa dapat 1. Gampangnya gitulah. Nah,
ini yang terakhir, sudah paling akhir. Buku yang saya gunakan, buku utamanya itu adalah dari Stephen Leon ya. Stephen Leon 2014, Aljabar Linear dan Aplikasinya. Ini bukunya sudah saya masukkan di ada sih. Silakan dicari sendiri sih. Di perpus ada sih, dan coba cari e-booknya mungkin ada. Mungkin untuk dua buku lainnya itu ada Andreely sama ProRes. Ada di kontrak kuliah sama di RPS, itu bisa dibaca, ada detail bukunya, bisa kalian cari sendiri bukunya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti diisi di bagian kuisnya ya. Di bagian kuis itu ada di bawahnya video ini, nanti silahkan kalian isi, di situ ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian.